Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Om Swastiastu, Ini kok nggak budaya, mau ya? Oke. salam kebajikan. Terlebih Enggak dahulu, beginner. Ini masalah terlebih jilbab dahulu itu loh. Sebagai perkenalkan PPT. saya Sucarawati, Ketua Komunitas Kita Tidak Takut, serta sebagai Ketua Panitia Acara yang menginisiasi program Seminar Pancasila saat ini. Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan perdana diskusi daring komunitas Kita Tidak Takut saat ini dengan bertemakan kewajiban berpakaian muslim dan muslimah di institusi pendidikan formal. Apakah melanggar konstitusi? Kami ucapkan pula terima kasih banyak dan selamat bergabung kepada para partisipan yang telah hadir dalam Zoominar ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan para narasumber yang hadir sekarang, yaitu antara lain Romo Antonius Beni Sutrisio. Beliau adalah stafsus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selamat sore, Romo. Romo, apa mendengar? Romo, atau apa sudah tersambung? Terlempar malah kayaknya tuh. Romo Beni? Ya, baik. Sambil menunggu Romo Beni tersambung, saya perkenalkan kembali narasumber kedua yang ada di sini bersama kita, yaitu Ibu Nisa Alwis. Beliau adalah pengelola pesantren Darul Iman yang berlokasi di Pandeglang, Banten. Assalamualaikum Bu Nisa, apa kabar? Salam. Selamat sore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua sehat walafiat. Suara bagus ya Bu Nisa? Baik. Bagus, very clear. Oke, clear. Yang narasumber terakhir kita yaitu adalah Bapak Indra Karismiaji. Beliau adalah Direktur Pendidikan Fox Institute Indonesia. Selamat bergabung Pak Indra. Selamat Apa sore kabar? Mas Susi, selamat sore para narasumber yang Ya. lain. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Selain itu kami juga perkenalkan moderator acara ini yaitu Bapak Dr. Rinto Wardana, SHMH. Beliau adalah praktisi hukum dari Rinto Wardana Law Firm. Selamat sore Bapak Rinto Wardana. Selamat sore Mbak Susi. Ya, terima kasih. Itulah narasumber moderator yang akan berdiskusi bersama kita sekarang ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaan waktunya dalam mendukung kegiatan ini. Baik, selanjutnya Zoominar ini akan kami mulai terlebih dahulu melakukan pembukaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada admin, persilakan untuk menayangkan video lagunya. Terima kasih. Siap.
Baik, selanjutnya Zoominar ini akan kami mulai untuk mempersingkat waktu. Kami persilakan Bapak Rinto Wardana sebagai moderator untuk memulai acara ini. Terima kasih. Terima kasih moderator. Selamat sore bagi kita semua yang telah hadir di dalam Zoom meeting ini. Kami menyapa semua di seluruh Indonesia maupun juga di luar Indonesia yang telah bersedia bergabung di dalam Zoom meeting ini. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada MC. Selanjutnya saya akan memandu acara ini dalam waktu satu setengah jam ke depan dengan topik yang telah kita tentukan, dan tentunya teman-teman sudah tahu semua apa yang akan kita bahas di dalam Zoom meeting kita ini. Sebagaimana yang sedang trending saat ini, yaitu adanya peristiwa pemaksaan pemakaian jilbab di salah satu SMK negeri di Kota Padang yang terjadi di beberapa waktu lalu, menimbulkan kontroversi. Diketahui Elianuhia, orang tua salah satu siswi, dipanggil menghadap pihak sekolah karena anaknya tidak mengenakan jilbab sebagaimana diwajibkan dalam peraturan sekolah. Elianu dan anaknya Jenihia menolak mengenakan jilbab karena bukan muslim. Karena menolak menggunakan jilbab, Jenny menandatangani surat pernyataan yang juga ikut ditandatangani ayahnya. Surat itu berisi dua hal, yakni tidak bersedia memakai kerudung seperti yang telah digariskan oleh peraturan sekolah, dan bersedia melanjutkan masalah ini dan menunggu keputusan dari pejabat yang lebih berwenang. Desentralisasi menghasilkan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan konstitusi, termasuk aturan berbusana dengan alasan kearifan lokal. Padahal dalam konstitusi kita sudah ditegaskan pada pasal 28 huruf I ayat 2 mengatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Namun sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Silakan host untuk memutarkan video. Orang tua saya sebenarnya sih rindunya saya melepaskan hijab saya. Tapi kembali lagi supaya biar nyaman di sekolah, saya harus ikuti peraturan yang ada di sekolah. Kalau keinginan secara pribadi, ke sekolah pakai jilbab atau tidak? Pastinya saya rindu sekali melepaskan hijab saya, Pak. Oh gitu. Kalau seandainya dibebaskan kita bagaimana akan mengambil hijab atau tidak? Pastinya tidak, Pak. Saya akan melepaskan hijab saya, dan pastinya rambutnya dirapiin lah, nggak dianeh-anehkan sesuai nggak peraturan, nggak juga. Tetap peraturan juga, Pak. Sebenarnya ini tidak ada kita mewajibkan. Kita menyarankan bahwa di sekolah kita punya aturan bahwa siswanya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada ketentuan baju seragamnya. Sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Apalagi
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat akan memberikan sanksi berupa pembinaan kepada guru dan kepala sekolah SMKN 2 Padang terkait aturan jilbab sebagai seragam sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Adip Alfikri, menyatakan sanksi tegas belum bisa dijatuhkan karena tingkat kesalahan pihak sekolah belum menimbulkan dampak pihak yang dirugikan. Dari hasil investigasi, tim yang diturunkan menemukan kesalahan dalam segi peraturan. Namun hal tersebut belum mengakibatkan siswi terintimidasi atau dirugikan karena masih tetap bersekolah sesuai keinginannya. Baik. Nah, kita telah menyaksikan tadi video cuplikan singkat dari peristiwa yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada sore hari ini. Adapun alur diskusi kita ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama pemaparan dari para narasumber, kemudian teman-teman peserta webinar dapat mengajukan pertanyaan melalui chatting, Pak Ben Antonius Benisusetio. dan teman-teman yang lain dapat juga menjawab, menyanggah statement atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam kolom chat tersebut, dan juga atas apa yang disampaikan oleh para narasumber. Host akan memilih beberapa pertanyaan dalam kolom chat untuk kami tanyakan langsung kepada para narasumber secara interaktif. Dan terakhir, saya akan membuka diskusi interaktif langsung antara teman-teman para hadirin webinar, di mana dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada para narasumber, dan tidak tertutup kemungkinan juga untuk mengajukan pertanyaan kepada moderator. Kembali kepada diskusi kita, di hadapan kita telah hadir 3 narasumber yang sudah pakar di bidangnya, yang akan menjadi pembahas dan pengurai daripada topik diskusi kita sore hari ini, yaitu dengan topik kewajiban berpakaian muslim dan muslimah di institusi pendidikan formal. Apakah melanggar konstitusi? Yaitu pertama, Romo Beni Susetio. Beliau adalah staf sus Ketua Dewan Pengarah pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Yang kedua, ada Ibu Nisa Aluis, pengelola pesantren Darul Iman Pandeglang, Banten. Yang ketiga ada pemerasaran kita, Bapak Indra Karismiaji, Direktur Pendidikan Vox Populi Institut Indonesia. Untuk memulai diskusi kita, saya berikan kesempatan pertama kepada Romo Beni Susetio untuk menyampaikan pandangan, arahan, dan elaborasi. Kepada Romo, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan Romo. Silakan Romo. Romo Beni, tolong unmute dulu, Oh, Pak. sorry. Ya. Silakan Romo. Waktu Halo? dan tempat saya persilakan kepada Romo. Oke, ya. Silakan Romo. Ya. Sebenarnya masalah ini kan sudah lama ya. Dan itu sebenarnya kalau kita mau jujur, ini kan seperti gunung es ya. Dan persoalannya kan karena peraturan-peraturan yang dilakukan oleh sekolah itu tidak memenuhi ketentuan dari peraturan Menteri Pendidikan yang secara jelas dikatakan di situ, kalau nggak salah pasal 34, 37 itu ada bahwa setiap orang itu tidak diwajibkan, tetapi sekolah tidak melarang orang menggunakan jilbab, menggunakan simbol-simbol agama, tapi bukan diwajibkan. Jadi ini sebenarnya peraturan-peraturan ini karena lemahnya regulasi dari Kementerian Pendidikan dan tidak ada pengawasan dalam yaitu pada dinas-dinas pendidikan. Karena ini kan peraturan dari sekolah masing-masing dan kebanyakan akibat dari politik identitas yang ada di daerahnya. Karena ini kan anjuran. Anjuran itu boleh dilakukan, boleh tidak. Gitu loh. Jadi persoalan ini sebenarnya bisa selesai asal itu tadi ketegasan dari masing-masing instansi yang terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, sehingga Nabil Makarim mengembalikan kembali peraturan itu kepada peraturan Menteri Pendidikan yang harusnya semua sekolah menjalankannya. Jadi polemik ini nggak usah dibesarkan, menurut saya sudah selesai. Tinggal sekarang bagaimana kita mengawal Dinas Pendidikan itu mengawasi peraturan-peraturan yang ada di sekolah tidak diskriminatif, itu saja sebenarnya. Jadi jangan kita tarik terlalu besar dan kita habis energi,
Tapi yang penting kita menjaga persatuan kesatuan, kemajemukan, keragaman demi keindonesiaan itu. Karena di Indonesia itu jaminan menjalankan kebebasan beragama itu dijamin dalam Konstitusi pasal 28, 29. Jadi kan hak setiap siswa untuk menentukan haknya. Jadi tidak boleh pemaksaan. Ini juga melanggar undang-undang mengenai siswa dan hak asasi anak. Anak tidak boleh dipaksakan. Nah, di sini pentingnya kita arif dan bijak sehingga isu ini jangan dikapitalisasi dan dipolitisasi berlebihan, tetapi sekarang mari kita semua mengikuti acuan peraturan dari Menteri Pendidikan yang sudah lama. Itu saja kalau dari saya, intinya begitu. Baik, Romo, terima kasih atas pemaparannya tadi. Dari pemaparan yang tadi Romo sampaikan, ada satu topik penting yang saya garis bawahi, ya, terutama adalah terkait dengan politik identitas, Romo. Bagaimana kita menyikapi hal ini, dalam hal ini politik identitas tersebut, agar tidak membawa efek domino kepada daerah-daerah lain sehingga timbul aturan-aturan yang tidak berimbang. Bagaimana kita harus menyikapinya ini, Romo? Ya, harusnya kan sesuai dengan undang-undang berlaku. Persoalan agama itu kan kewenangan pusat. Perda-perda daerah yang bertentangan itu dengan sendirinya gugur, dan Kementerian Dalam Negeri kan sudah merevisi itu. Perda-perda yang tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, maka di sini pentingnya peraturan-peraturan itu disosialisasikan sehingga wali kota, bupati itu gubernur nggak boleh membuat peraturan yang bertentangan dengan di atasnya. Nah, di sini kalau terjadi seperti itu, publik berhak untuk menggugat. Ya seperti yang dilakukan di Padang tadi. Itu kan publik menggugat gitu loh. Ya itu, jadi di sini memang dibutuhkan kekritisan dari masyarakat agar masyarakat juga mengawasi perda-perda yang bertentangan dengan konstitusi sendirinya harus gugur. Baik, Romo. Baik, terima kasih atas masukan dan prasaran dari Romo. Kami mengucapkan terima kasih. Ada banyak masukan yang menjadi pertimbangan, menjadi apa namanya, yang bisa kita pertimbangkan supaya nanti ke depan bangsa ini makin lebih baik lagi. Selanjutnya, ya begini, kasus-kasus ini jangan membuang energi kita berlebihan, dan kasus-kasus ini jangan dikapitalisasi. Ini tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali. Ini persoalan hak konstitusional, dan hak konstitusional itu harus dihargai. Tapi yang penting tidak boleh sekolah memaksakan kehendaknya, karena siswa juga memiliki kehendak bebas dan itu dijamin oleh undang-undang, dan itu yang harus dihormati. Sekolah harus mengacu kepada peraturan apa, Menteri Pendidikan. Nah, kalau sekolah melanggar itu ya diberi sanksi. Ya seperti yang dilakukan Nabil Makarim, betul. Dilakukan oleh Menteri Pendidikan juga betul. Jadi itu aja, tegakkan itu aja, selesai. Jadi kalau itu peraturan itu ditegakkan, itu rule of game-nya selesai. Jadi nggak perlu dipolitisasi kemana-mana. baik, Romo. Terima kasih, sungguh sangat mencerahkan, Romo. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada pemrakarsa kedua, yaitu Ibu Nisa Alois untuk menyampaikan pandangan, arahan, dan elaborasinya. Kepada Ibu Nisa, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan, Bu Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini cuaca mendung, mungkin sama ya kayaknya di mana-mana ini rata. Sehat walafiat, kita semuanya bisa duduk walaupun berjauhan tapi bisa saling silaturahmi melalui media internet ini. Tentu saja sebagaimana dikatakan oleh Romo tadi, kejadian di Padang ini
bisa dilokalisir dan sudah terlihat seperti apa regulasi, solusinya, dan kita arif bijaksana menghadapinya. Tetapi di sisi lain, itu juga merupakan fenomena gunung es, puncak gunung es, dari perkembangan sikap fanatisme dan intoleransi dalam keberagamaan di negeri kita. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sabdanya, sinfani minan nas, dua kalangan dari manusia yang sangat besar pengaruhnya adalah ulama, kaum cendekiawan, dan umaro. Kaum kalangan pemerintahan, aparat. Nah, mungkin nanti kita bisa share apa yang paparan yang ingin saya tampilkan untuk memudahkan pembacaan kita semuanya. Yang jelas apa yang terjadi di Padang, tentu saja itu mengusik nurani kemanusiaan, mengusik prinsip agama juga. La ikroha fiddin, itu sudah jelas. Tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan sholat, yang rukun Islam, kita ada di satu gerbong kereta, mau sholat. Apakah kita memaksa yang lain untuk ikut sholat juga? Ini wajib loh, kewajiban rukun Islam. Tentu tidak, bukan. Kita sholat aja sendiri, kalau ada kiri kanan, mungkin anak, siapa keluarga, ayo mau sholat, sholat. Karena itu sangat personal sifatnya. Begitupun jilbab, yang adalah tidak setara dengan kewajiban sholat, karena jilbab merupakan syariat yang hukumnya adalah fiqhiyah, khilafiyah. Mungkin para ulama, para asatidz sudah sangat tahu seperti apa istimbat hukum dari aurat, istimbat hukum dari jilbab, yang ternyata pada kenyataannya dari zaman ke zaman, dari wilayah satu ke wilayah lain di dunia ini, bentuknya beda-beda. Muslim di Pakistan punya tradisi pakai baju Muslim sendiri, berbeda dengan Muslim Indonesia berabad-abad seperti apa bajunya. Jadi pemaknaan terhadap jilbab mengalami pengkristalan belakangan ini saja, seolah-olah jilbab yang ideal, yang syar'i itu adalah yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya. Rasanya sudah banyak sekali literatur yang diangkat belakangan ini tentang fakta-fakta sejarah jilbab di dunia yang ternyata bukan saja milik tradisi Islam, tetapi jauh sebelum Islam, bahkan 3.000 tahun sebelum Masehi, tradisi perempuan berjilbab, berkerudung, apalah itu namanya, tutup kepala, sudah ada di Yunani. Di Persia. Lalu wilayah-wilayah yang berdekatan dengannya termasuk Jazirah Arab, termasuk ketika Islam hadir. Maka sekarang kita bisa menemukan data bahwa ternyata di Kristen Ortodoks, Yahudi Ortodoks, mereka semuanya sejak lama sekali sudah terbiasa dengan tradisi pakai jilbab, tapi kalungnya salib, ya karena mereka non-Muslim. Pakai jubah, bahkan bercadar, tapi sebetulnya Yahudi. Nah, sebagian kadang-kadang sampai sekarang ada yang berargumen, inilah identitas Islam, harus seperti ini yang ideal. Hukum meniru satu kaum tidak boleh dan sebagainya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, misalnya, itu sering sekali diungkapkan. Tapi ternyata ada fakta lain secara antropologis bisa mudah ditelusuri faktanya. Maka dari situ jelas kita pun semuanya tentu masih punya ingatan bagaimana orang tua kita,
mengenakan busananya dalam keseharian, entah itu kebaya, entah itu kurung, entah itu di wilayah lain ada baju boto, ada pakaian-pakaian yang tradisional dengan kearifan masing-masing, tidak mengurangi ketaatan mereka dalam beragama dan akhlak mereka juga tidak ada kurang-kurangnya. Maka kalau sekarang ada klaim bahwa yang tidak berjilbab rambutnya terlihat masuk neraka dan sebagainya, itu glorifikasi seperti itu sepertinya meluas, hampir tanpa reserve, tanpa filter. Ini sebenarnya ada kesalahan. Maka tidak heran kejadian seperti yang di Padang ini karena ada penyeragaman paham seolah-olah jilbab itu final seperti itu. Mengapa itu terjadi? Mungkin ini yang sangat menarik untuk kita ulik. Mengapa pula para ulama, para orang tua kita, leluhur kita dahulu begitu luas dalam ekspresi keberagaman mereka? Indonesia yang mayoritasnya adalah Islam, pernah dikenal sebagai negara dengan penduduk yang ramah tamah. Keramahan ini adalah bentuk dari toleransi mereka terhadap sesamanya, terhadap apapun perbedaan yang sudah dimiliki negeri ini sejak semula. Maka jika sekarang terjadi hal-hal yang kaku, ada judgement antara orang-orang berhijab dan tanpa hijab, ada jilbab yang seperti ini kurang, harusnya lebih panjang, yang panjang kurang, harusnya one piece, yang one piece kurang, harus pakai kaos kaki. Udah pakai kaos kaki kurang, wajahnya itu harus ditutup loh. Udah ditutup wajahnya masih kurang juga. Kalau bisa suaranya jangan kedengaran dan seterusnya. Kalau teman-teman melihat ilustrasinya itu sebetulnya minaz zulumati ilan nur yang terbalik. Kalau R.A. Kartini sudah menulis habis gelap terbitlah terang, itu harapan yang sangat tinggi ketika perempuan Indonesia mulai diharapkan dapat pendidikan yang baik, dapat meningkatkan kemampuan dan potensi dirinya untuk bersama-sama dengan kaum pria, meningkatkan kualitas hidup dan bangsanya. Habis gelap terbitlah terang. Itu harapan yang mungkin sekarang ini mari kita revisi, mari kita evaluasi dari pesan itu. Ada saja pihak-pihak yang tidak terima kalau kita sebut, tengoklah kearifan ulama terdahulu, begitu luasnya, pakaian tidak harus seperti itu. Keluarga ulama, Ibu Kartini sendiri pun adalah murid dari Kiai Soleh Darat, yang adalah guru dari Kiai Hashim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri mbahnya NU, mbahnya Muhammadiyah, yang mereka ya tidak kaku soal pakaian wanita, bukannya tidak paham fikih, bukannya tidak taat dan tidak takut neraka, tetapi keluhuran ilmunya, ketinggian budi pekertinya melihat konteks. Al-Ahzab 59. Jadi di Quran itu 6.000 lebih. Ada 2 ayat yang berkaitan dengan jilbab. Di Al-Ahzab itu asbabun nuzulnya jika ditelusuri terkait dengan konteks masyarakat masa itu yang perbudakan, kemudian wanita-wanita yang keluar sendirian karena masa itu lingkungan tidak seperti sekarang, sistem WC saja belum ada gitu kan. Ketika mereka keluar sering digoda oleh laki-laki, untuk menjaga itu kemudian turun ayat ini. Rasulullah menyampaikan di dalam Al-Ahzab ini disarankan supaya perempuan tertulis bukan diwajibkan ya, tapi dianjurkan. Saya kalau perlu membacakan ayatnya, tapi waktu kita mungkin terbatas, semua sudah tahu. Jadi di masa perbudakan ada kelas sosial
sosial antara budak yang biasa diganggu bahkan digauli oleh tubuhnya. Jadi nilai hak mereka itu tidak sama, mereka lebih rendah dari mereka. Supaya orang mereka ini aman, maka bedanya adalah supaya dikenali dengan berpakaian sedemikian rupa. Sekarang perbudakan sudah tidak ada. Sekarang sistem sosial sudah aman. Bukan hanya perempuan bisa ke warung, bisa ke Indomaret, ke pasar, ke kampus, bahkan mereka harus tinggal di luar negeri, ya, mau kuliah di Mesir atau di Eropa, mereka bisa tanpa harus ditunggui walinya. Ini pertanda bahwa sudah maju sekali, peradaban kita sudah aman. Apakah pembeda antara orang merdeka dengan tidak merdeka dalam bentuk pakaian itu masih harus dipertahankan. Tetapi pembahasan tentang itu memang pada akhirnya akan selalu jadi ikhtilaf karena ada orang yang cenderung untuk berdasarkan imam, fuqaha, ya, jumhur ulama mengatakan aurat batasannya adalah meskipun beda-beda, tetapi sebetulnya ada kemiripan. Rata-rata semuanya menyatakan harus tertutup kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau kita lihat lagi konteks selanjutnya, mengapa di Indonesia tidak menerapkan itu, sebetulnya kita bisa melihat bagaimana mazhab Syafi'i yang menjadi mayoritas pegangan umat di sini. Imam Syafi'i itu siapa yang tidak kagum kepada beliau? Kecerdasannya, ilmunya, dan kemampuannya beradaptasi, melihat, membaca lingkungan di mana ia tinggal. Maka ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, beliau menuliskan kearifannya, fatwa-fatwanya. Itu terjadi, beliau pindah ke Mesir, tinggal di sana, fenomena baru, mendapatkan ilmu baru. Beliau membuat kitab yang lain, yang merevisi kitab pertama. Jadi Qaulul Qadim dengan Qaulul Jadid. Nah, dalam konteks Indonesia, ada gium ulama yang sangat terkenal, itu al-akhdhu bil jadidil aslah wal muhafadzatu bil qadimit sholih. Jadi sesuatu dalam memutuskan sebuah ilmu fikih, ulama menjaga kearifan yang lama, mengambil kearifan yang baru yang dianggap lebih baik. Itulah kalau saya melihat betapa luasnya para wali, para ulama terdahulu dalam arif melihat penerapan bentuk jilbab di Nusantara ini terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, kultural, dan juga iklim, dan sebagainya. Maka kalau di kampung saya, di kampung Bapak Ibu, mungkin 20-30 tahun lalu kita masih melihat belum ada orang pakai jilbab seperti sekarang. Tetapi karena begitu derasnya arus pengajian-pengajian, taklim satu ke taklim yang lain, yang cenderung menyeragamkan, menerima seolah inilah al-jadid al-aslah, tanpa ada upaya untuk mengimbangi dan mengajak untuk melakukan menilai nilai kultural. Perempuan masa lalu yang hanya berkebaya dan hanya berselendang saja, kalau pengajian seperti ini pulangnya jatuh-jatuh di pundak biasa saja. Kalau saya sendiri, saya mengatakan jilbab orang Indonesia ya sudah. Kadang-kadang ini juga agak sensitif ya. Kadang-kadang ada aja media yang tentang saya misalnya menulis mencopot jilbab bla bla bla. Yang saya sendiri sebetulnya nggak nyaman dengan kata-kata redaksi-redaksi yang cenderung keras, provokatif, kesannya seperti itu. Karena menurut saya kalau saya dulunya pakai jilbab, pakai peniti seperti ini, terus sekarang selendang saja, kalau olahraga pun
ya pakai baju olahraga, kadang rambut dikuncir. Menurut saya nggak buka jilbab karena saya masih menjaga meruqyah diri saya dan agama saya. Begitu fleksibelnya di masa lalu yang itu menurut saya layak saja untuk diteladani. Tetapi apabila ada teman-teman, kiai, ulama dan lainnya yang lebih nyaman menerapkan paham jilbab, silakan. Sehingga jilbab yang seperti sekarang misalnya tidak ada larangan. Tetapi bukan berarti yang tidak berjilbab juga dilarang. Karena aslinya sejarahnya ya kita memang bukan bangsa yang cadar jilbaban. Itu udah sesuai dengan kultur kita, sudah sesuai dengan iklim dan budaya kita. Bahkan kalau boleh saya mengatakan atau apa, dampak dari jilbabisasi ini tidak hanya restriksi terhadap batasan-batasan pakaian perempuan, tapi itu juga berdampak pada misalnya anak-anak sekarang, anak-anak dulu menari itu ya silahkan pakai kostum tari yang proper dengan kamu menari apa. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Karena kode etiknya jilbab itu harus menutup seluruh bagian dan seterusnya. Olahraga misalnya, mau main basket pakai jilbab diikat-ikat di leher, itu beda dengan kalau dia ya pakai baju olahraga selayaknya kalau dribbling, main basket loncat sana sini, berkeringat apa, kena udara matahari dengan lebih normal. Jadi innallaha yuridul bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Itu prinsip agama. Agama itu sebetulnya jalan bagaimana hidup manusia ini lebih tertib, maju, selamat, meningkat dari segi kesehatan, dari segi peradaban, ekonomi dan sebagainya. Memudahkan, bukan menyulitkan. Ini sebetulnya penekanan saya dalam media sosial yang ingin saya suarakan, bagaimana sebetulnya banyak sekali potensi-potensi yang kita punya, tapi bisa jadi layu sebelum berkembang. Ketika perempuan semakin diposisikan dengan aturan pakaian yang sebetulnya dia akhirnya kehilangan dengan kedaulatan atas tubuhnya sendiri. Bukan hanya pelajar sekolah, tetapi juga di segala segmen. Sudah banyak kalau saya menampung orang-orang yang bercerita bagaimana rasanya sedihnya dianggap tidak taat, dianggap kurang dapat hidayah, ditanya kapan mau pakai jilbab dan seterusnya, itu yang secara pergaulan sebetulnya pertanyaan yang tidak etis. Tetapi orang seperti kehilangan kepekaan itu. Jadi menganggap entah sebagai dakwah, entah sebagai ajakan manusia, padahal sesungguhnya bentuk dari intimidasi yang bikin halus gitu. Saya melihat ada hal-hal yang sebetulnya kurang sehat jadinya. Barangkali tidak semua orang sensitif dan mengamati hal ini. Terlebih kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang homogen, yang semua orang di lingkungan kita, lingkungan pesantren, lingkungan kita, kiri kanan semuanya berjilbab semua, mungkin ya fine-fine aja. Tetapi kalau misalnya kita sudah lebih heterogen, begitu masuk ke sebuah sekolah atau ke masjid atau lingkungan ada bacaan khusus berjilbab atau dilarang masuk kecuali apa, itu tuh sudah jadi kayak barrier tertentu dalam muamalah, dalam apa namanya, ya di lingkungan kita yang tadinya someh, temah, ramah tamah, itu menjadi kayak tidak seperti itu lagi, itu kan sekali. Jadi kalau saya menggalakkan kita kembali pada menghargai kecintaan pada budaya, tujuannya untuk itu. Balancing ini sangat penting. Apakah boleh ini
untuk menayangkan Waktunya tinggal 2 menit, Bu. slide yang tadi. Ya, Bu Nisa. Uh, Waktunya tinggal 2 menit, Oke, Bu. ya boleh. Nanti kita perdalam lagi pada saat Nanti saja diskusi, Bu, ya. begitu tanya jawab. Baik. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Nanti saya ingin membahas yang ada di slide itu untuk segmen berikutnya, karena di sana kita bisa melihat sebetulnya apa sih lingkaran ada di sekitar kita sehingga hal ini terjadi. Faktor apa yang saling mempengaruhi di skala yang sangat kecil lokal maupun di skala nasional dan global, sehingga kita dapat memandangnya secara arif bijak dan bisa mengambil posisi baik untuk diri kita maupun lingkungan kita, demi yang Muslim ya, demi menjaga agamanya juga, dan demi harmoni nusa dan bangsa. Itu yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nisa. Ada satu poin penting yang saya garis bawahi dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi. Ternyata ada seorang peserta yang ternyata bersamaan dengan pemikiran yang saya garis bawahi tadi. Baiknya saya langsung bacakan saja. Saya setuju dengan Bu Nisa, apa yang terjadi di Padang adalah fenomena gunung es, intoleransi dan pemaksaan simbol agama, dalam kasus ini pakaian. Sesungguhnya sudah terjadi di banyak kota. Pertanyaannya, mengapa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan seolah tutup mata, baru bereaksi setelah viral seperti kasus di Padang? Ada banyak penolakan dari berbagai tokoh masyarakat di Padang mengenai isu siswa dibebaskan untuk pakai atau tidak pakai jilbab. Bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi hal ini? Mohon responnya, Bu, gimana kira-kira, Bu, tanggapannya? Bu Nisa. Menurut saya, iya. Jadi sebetulnya sekali lagi tadi ya, pemerintah sendiri, aparat yang membuat kebijakan tersebut yang ternyata sudah 15 tahun yang lalu, itu spiritnya apa sih? Spiritnya kan semangat agama. Ya, walaupun sekarang dibilang untuk kearifan lokal, jujur saja orang-orang Sumatera Barat banyak yang juga berdiskusi kearifan lokal tuh di sana bukan jilbab seperti itu. Banyak yang sebetulnya hanya pakai selendang saja dan lehernya terbuka dengan pakaian baju kurungnya. Kemudian kalau itu adalah semangat agama, artinya ya memang doktrin tentang jilbab yang sampai kepada Pak Wali Kota dan seterusnya sampai ke Pak Kepsep itu adalah sebuah kewajiban mutlak. Bisa dimaklumi kalau sudah yang disampaikan adalah kewajiban mutlak ya, namanya mutlak harus tidak ada pilihan. Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Jadi dorongan-dorongan seperti itu akhirnya dibuatlah kebijakan yang seperti itu, sehingga yang dianggap harus toleran terhadap Islam. Jadi bukan toleransi dalam yang standar ya, tapi sudah dalam bentuk penyeragaman pakaian. Tentu saja ini ya tadi yang saya sampaikan tidak boleh terjadi, bukan hanya mencederai kemanusiaan, tetapi juga sudah bertentangan dengan la ikraha fiddin dan prinsip Islam dinukum waliyadin. Ya. Baik, terima kasih Bu Nisa. Selanjutnya teman-teman kita akan masuk kepada pemerasaran ketiga, yaitu Bapak Indra Karismiaji. Untuk menyampaikan pandangan, arahan, dan elaborasinya, kami persilakan kepada Pak Karis. Dengan segala hormat, silakan Pak Karis untuk menyampaikan prasarannya, Pak. Ya, terima kasih Pak Rinto. Selamat sore Romo Beni, Bu Nisa, Bapak-Ibu sekalian yang terkasih. Izinkan saya untuk share screen. Pada dasarnya saya hanya akan menyampaikan 3 poin, tapi 3 poin ini bisa panjang. Poin yang pertama, ini saya menggunakan kearifan lokal juga, tapi kearifan lokal Jawa. Di Jawa itu mengenal istilah bener durung mesti pener. Artinya sebuah kebenaran itu ada kebenaran yang lebih tinggi lagi. Misalnya gini, kenapa saya pakai gambarnya Thanos?
Thanos itu punya tujuan yang baik sekali. Dia ingin dunia ini lebih nyaman, orang nggak kelaparan, ya kan? Tempatnya itu enak buat ditinggali. Tapi apa yang dilakukan? Dia membunuh setengah dari penduduk di seluruh dunia ini. Jadi itu benar, tujuannya benar, tetapi tidak benar kan gitu. Kemudian kalau kita melihat bertujuan untuk menghilangkan kemaksiatan, narkoba, minuman keras, itu kan benar. Tetapi jadi nggak benar kalau caranya dengan mengebom diskotik di Bali yang membunuh ratusan orang, ya kan? Nah ini pandangan benar durung mesti benar. Kalau kita lihat ini adalah budaya pakaian khas Jawa, cantik kan, bagus kan gitu, dan adalah sebuah hal yang sangat positif kalau kita ingin membudayakan busana tradisional Indonesia ini, dalam hal ini Jawa. Tapi bisa bayangkan nggak kalau kita diwajibkan, ini para putri-putri ini, ibu-ibu semua, diwajibkan menggunakan seragam seperti ini. Wah, repot kan begitu, walaupun tujuannya baik, tetapi tadi belum bijak, belum benar kan gitu. Sebaliknya lagi misalnya kalau yang pria-pria nih, bapak-bapaknya nih, tiba-tiba wajib untuk pakai koteka semua. Wah, repot kan begitu. Jadi masalah besar di Indonesia ini dan saya sejak kejadian ini di SMK Negeri 2 ini kan banyak diskusi. Banyak orang berpendapat apa yang terjadi di sana tidak salah karena itu wujud dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya sampaikan, coba dipahami lagi. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Tuhannya cuma satu. Jadi jangan jadikan manusia itu Tuhan, jangan jadikan uang itu Tuhan, jangan jadikan jabatan itu Tuhan. Kalau kita sudah merasa jadi Tuhan yang bisa menentukan kamu berdosa atau tidak, kamu itu masuk surga atau tidak, itu sudah bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu mengenal Tuhan yang satu dan bukan manusia, siapapun orangnya tidak bisa menjadi Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, balik ke Pancasila dan UUD 45. Kata kuncinya dari semua ini adalah ragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam itu artinya macam, jenis, warna, corak. Ya. Nah, kalau kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia, kalau kata dasar ragam ini kita tambah menjadi beragam, itu artinya menjadi beraneka ragam. Bermacam-macam jenis, bermacam-macam warna, bermacam-macam corak. Nah, apa antonim atau lawan kata dari beragam? Lawan katanya tentunya ragam juga ditambah awalan se. Seragam. Kesimpulannya apa? Kalau kita yakin Pancasila dan UUD 45 itu menjunjung tinggi keberagaman, sedangkan misalnya pandangan komunisme, sosialisme itu menjunjung tinggi keseragaman, dari awal Permendikbud 45 2014 tentang pakaian seragam sekolah itu sudah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Karena ini lawan katanya. Kan nggak bisa kita punya standar ganda kan. Jadi kita mulai dari ujungnya dulu. Dengan sistem pendidikan publik itu ada
penyeragaman baju saja sebetulnya itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 45. Dan kenapa kita harus selalu pakai seragam? Negara-negara lain sekolah negerinya nggak pakai seragam kok. Inggris nggak pakai seragam, Amerika Serikat nggak pakai seragam, Finlandia yang katanya salah satu negara terbaik di dunia urusan pendidikan nggak pakai seragam, Jerman nggak pakai seragam, Kanada nggak pakai seragam. Kenapa Indonesia harus pakai seragam? Apa alasannya? Alasan akan lebih baik mutu pendidikannya. Banyak kajian yang menunjukkan kalau seragam sekolah itu ternyata tidak sebaik yang kita pikirkan. Banyak orang berpikir kalau wah nanti bisa mengurangi perundungan, ada bullying. Faktanya riset dari Dr. Tony Fogg dari Brock University mengatakan tidak menghentikan perundungan. Seragam sekolah juga nggak meningkatkan kehadiran, kesiapan akademik, hasil ujian itu dari Virginia Tech, Dr. David Brunsma, yang juga beliau menegaskan juga tidak ada yang katanya mengurangi dikotomi antara si kaya dan si miskin. Tidak terjadi juga. Dan itu ditambah lagi kajian dari Inggris. Dari Children Commission of Poverty di Inggris mengatakan pakai seragam justru malah menambah. Karena apa? Kelihatan kok bedanya orang kaya, seragamnya lebih dari satu. Orang miskin, seragamnya cuma satu. Jadi akan kelihatan mana yang miskin dan mana yang kaya. Dan kita juga lihat di sini dorongan untuk seragam lebih didorong oleh kepentingan komersial daripada kepentingan pendidikan. Coba kita lihat, ya kan? Berapa banyak dinas pendidikan yang sebenarnya kerjaannya malah sibuk ngurusin seragam. Anggaran pendidikan dipakai untuk belanja seragam. Termasuk Kartu Indonesia Pintar, ada untuk belanja seragam. Yang tentunya kembali arahnya bukan untuk urusan pendidikannya sendiri, tapi lebih ke komersialnya. Dan ini ada seorang kepala dinas pendidikan dari Amerika, Tom Holihan, mengatakan fokus pada seragam itu mengalihkan perhatian dari menemukan solusi sejati masalah pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia apa? Lihat, mutu. Indonesia kemampuan membaca 371, negara-negara lain 487. Matematika 379, negara-negara lain 489. Sains kita 396, negara-negara lain 489. Ini hasil PISA 2018. Dan ini sudah terjadi 20 tahun belakangan. Negara-negara lain rata-ratanya di atas sini nih, kita di bawah sini. Tapi kita sibuk ngurusin seragam. Belum kemampuan baca. Bank Dunia mengatakan Indonesia itu anak-anaknya buta huruf secara fungsi. Bisa baca, nggak bisa ngerti apa yang dibaca. Kurvanya bukan normal, tapi abnormal. Jadi dengan kata lain, di Indonesia, sekolah bukan tambah pinter, tapi tambah bodoh. Ditambah lagi kita lihat kajian dari Central Connecticut State University. Tingkat literasi bangsa ini nomor 60 dari 61 negara. Ranking 2 dari bawah. Jadi problem besarnya itu di mutu, tetapi kita sibuk dengan urusan-urusan seperti seragam yang tidak substansial. Dan ini yang disampaikan oleh Dr. Len Pritchett di bukunya yang menggunakan sampel pendidikan Indonesia, Schooling and Learning. Sekolah di Indonesia beda dengan belajar. Ini problem besar di Indonesia, dan pertanyaannya tentunya mana pertanggungjawaban pemerintah yang punya tugas mencerdaskan bangsa. Bangsa ini belum cerdas, faktanya ada. Ya kan? Tapi kenapa malah urusan seragam itu menjadi hal yang seakan jadi substansi? Benar kata Kepala Dinas Pendidikan di Amerika Serikat tadi, mengatakan ini mengalihkan perhatian dari masalah sesungguhnya. Di Indonesia adalah mutu. Nah, poin saya yang ketiga adalah leadership. Dan ini saya agak berbeda pandangan dengan Romo Beni tadi. Apa yang disampaikan Mendikbud itu blunder sekali. Dan pertama, beliau mengatakan ya, tidak boleh ada sekolah yang
menggunakan seragam mengikuti agama tertentu. Itu yang beliau sampaikan. Coba kita lihat Permendikbud nomor 45 tahun 2014. Ini aturan Kemendikbud sendiri. Ini apa? Berarti kan yang salah adalah di kebijakannya. Kalau beliau mengatakan tidak boleh. Lah ini aturannya dia sendiri kok kan. Ini kan blunder sekali. Ini problem pertama dari yang disampaikan oleh Mendikbud kita. Problem kedua adalah beliau mengatakan, saya meminta pemerintah daerah itu memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti, termasuk menerapkan pembebasan jabatan. Beliau tahu nggak kalau aturan ini adalah dasarnya instruksi wali kota. Dan ini sudah banyak aturan-aturan daerah, tadi kita sudah bahas, yang seperti ini. Jadi kondisinya, problemnya itu diletaknya di policy, di kebijakan, bukan di operasional. Jadi kalau kepala sekolah gurunya dipecat, itu tidak menyelesaikan masalah, karena masalahnya di operasional. Harusnya justru beliau bicara dengan Pak Presiden untuk bagaimana menghilangkan peraturan-peraturan daerah yang diskriminatif seperti ini. Dan saya tadi pagi baru saja diskusi dengan Pak Rusmadi, Kepala SMK 2 ini. Beliau shock sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mendikbud. Saya tanya, sudah pernah ditelepon Mendikbud? Belum. Dari Kemendikbud ada yang bicara? Belum, nggak ada. Ya berarti kan ini Mendikbud kita cuman asal bicara, tapi nggak tahu problemnya seperti apa. Dan harusnya beliau malah melindungi anak buahnya, melindungi guru-guru ini, ya, untuk mencari jalan yang terbaik. Jangan sampai kan malah guru-guru ini merasa menjalankan satu aturan, tapi disalahkan kan begitu. Ini problem besarnya. Nah, dan ini contoh-contoh, ini beberapa peraturan daerah yang diskriminatif kan begitu. Jadi letak problemnya itu memang di level kebijakan, di level policy. Sekedar info saja di Sumatera Barat itu memang quote unquote memang sudah ada kewajiban untuk menggunakan jilbab bagi anak-anak yang sekolah di sekolah negeri. Terbukti, ini ada, saya punya buktinya, ada banyak anak-anak non-muslim yang bahkan foto ijazah itu harus berhijab kan begitu. Foto ijazah padahal agamanya non-muslim kan. Dan di daerah lain juga banyak sekali aturan-aturan yang diskriminatif. Termasuk yang melarang misalnya penggunaan jilbab kan. Nah, jadi kalau kita bicara tatanan kebijakan pendidikan, kita harus kembali ke kajiannya PPM UIN. PPM UIN membuat kajian yang cukup menarik. Contoh, di sini adalah 56% guru itu punya pandangan intoleran. Oke. 82,7% guru-guru kita ini setuju kalau agamanya itu adalah satu-satunya solusi. Jadi pandangannya memang menganggap pandangan jalan lain itu salah. Dan kalau itu kita sejajarkan dengan uji kompetensi guru, ya, yang sebelah kanan ini adalah uji kompetensi guru. Sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan yang nggak heran kan itu. Guru-guru kita rata-rata di 50-an nilainya. Kalau kita di kuliah, di kampus nilainya 56 itu kan nilainya D, nggak lulus kan. Tapi kita, 3 menit lagi ya Pak ya. Anak-anak kita dididik oleh guru-guru ini. Jadi PR besarnya kalau di Kemendikbud itu harusnya bukan menyalahkan, bukan memecat guru atau kepala sekolah, tetapi memang didiklah guru-guru kita supaya mumpuni.
program SDM di negara manapun harus mulai dari SDM gurunya. Dan guru-guru kita, ya mohon maaf, kualitasnya jauh dari yang kita harapkan untuk mencetak SDM unggul. Di sini letaknya, kita harus mulai dari mana di dunia pendidikannya. Nah, ini contoh kasus-kasus lain di dunia pendidikan. Yang lucunya Mendikbud kita sama sekali nggak ada komentar, nggak ada reaksi, ya kan? Ini yang 2 di atas itu terjadi di masa beliau. SMA 58 Jakarta, guru viral yang meminta anggota Rohis itu memilih ketua OSIS berdasarkan agama. Di Manokwari, karena ada perda Injil itu, jadi pelarang jilbab di SD Inpres. Di Jogja ada surat edaran penggunaan jilbab di SD Negeri Kabupaten Gunung Kidul, walaupun akhirnya kepala sekolahnya minta maaf, tapi sudah muncul duluan ini. Juga di SMP 8, Jogja juga, kota Jogja kalau ini, bukan kabupaten. Itu juga mewajibkan penggunaan jilbab. Tapi apa dasarnya? Permendikbud 45 tadi kan? Mereka juga nggak salah karena ada aturannya pakai seperti itu. Kemudian di NTT, di Maumere, SMA Negeri 1, itu melarang penggunaan jilbab. Di Bali, ini juga kita dengar tahun 2014, larang menggunakan jilbab. Nah, jadi ini bukan hanya di Padang saja, tapi kita sudah lihat problematikanya itu di seluruh Indonesia. Dan kenapa? Ya karena kita memaksakan harus pakai yang seragam. Pandangan itu aja sudah keliru menurut saya, sudah tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Dan negara lain juga banyak yang nggak pakai seragam. Kenapa? Harus pakai seragam. Nah, kita aja sekarang lagi kondisi COVID. Ini saya sering dengar keluhan dari murid-murid nih, udah sekolahnya di rumah, harus pakai seragam pula kan begitu. Kenapa sih kan gitu? Kenapa nggak dibikin lebih santai aja? Nah, sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan quote dari Nelson Mandela. Saya sangat senang dengan quote ini. Beliau mengatakan, tidak ada seorang pun yang lahir untuk membenci orang lain. Entah karena warna kulit, latar belakang, atau agamanya. Orang tersebut harus belajar untuk membenci. Nah, kabar baiknya, jika mereka bisa belajar untuk membenci, berarti mereka bisa belajar untuk mencintai. Karena cinta datang lebih alami ke hati manusia daripada kebalikannya. Mungkin demikian sharing dari saya, nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf jika dalam kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karis, sungguh sangat luar biasa dan saya secara pribadi banyak tercerahkan dari pemaparan dari Pak Karis tadi. Ternyata beberapa pertanyaan yang diajukan lewat chatting juga ternyata sepertinya sudah terjawab lewat saran dari Pak Karis. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi interaktif kita. Teman-teman yang ikut di dalam Zoom meeting ini atau webinar ini boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada ketiga narasumber kita supaya nanti diskusi kita lebih hidup dan tidak monoton dan tidak kaku. Saya akan mempersilahkan kepada teman-teman 3 penanya pertama untuk mengajukan pertanyaan silakan ditujukan kepada narasumber mana untuk mempersingkat waktu kita supaya ketika mengajukan pertanyaan tidak dalam bentuk pernyataan. Teman-teman bisa membuat sebuah pertanyaan singkat, padat, dan jelas langsung kepada narasumber mana yang akan dituju. Kami persilakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Buka. Mute-nya dibuka. Teman-teman host, tolong dipantau ya. Nanti kira-kira siapa yang akan diajukan. Oke, Mateus Giovanni Putragana. Silakan Pak Mateus diajukan pertanyaannya langsung kepada narasumber mana, silakan. Raise hand. Cek raise hand. Ya, Pak Mateus, silakan Pak. Halo. Ya. Ya, silakan Pak. Bisa mendengar suara saya ya? Bisa. Lagi saya mungkin berkomentar. Saya memberikan pertanyaan. Apakah mungkin kepala sekolah melanggar peraturan yang ada di atasnya, seperti yang ada di Sumatera Barat,
demi kebijakan di sekolahnya, karena di sekolah itu yang memimpin adalah kepala sekolah. Saya menanyakan itu kepada Coach Indra dan mungkin kepada Romo Beni. Itu saja. Baik, silakan dijawab dulu Pak Karis. Silakan Pak Karis. Kalau kita bicara sekolah negeri, ya kan, sekolah negeri itu di bawah rentang kendali pemerintah daerah. SD, SMP itu di bawah kota kabupaten, SMA, SMK, dan SLB itu di bawah pemerintah provinsi. Jadi tentunya pimpinan tertingginya adalah kepala daerah tersebut. Jadi ya kalau kita bicara mereka itu ada aturan dari kepala daerahnya, otomatis mereka memang wajib menjalankan aturan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah kalau aturan tersebut ternyata melanggar konstitusi kita, itu ya tugas kita sebagai warga negara untuk mengajukan judicial review. Kita juga harus aktif sebagai warga negara, nggak cuma terima-terima aja dong, sesuatu yang nggak beres. Pemerintah kita kan juga manusia kan gitu. Jadi mereka juga punya tidak sempurna lah kan gitu. Ya kita harus aktif melakukan saja judicial review kan gitu. Itu saran saya. Oke, silakan Romo Beni masih standby dengan kita, Romo. Mungkin bisa dijawab pertanyaan tadi. Oke, mungkin Romo masih sepertinya Pak Romo Beni sudah ini ya. Keluar ya. Oke, lanjut aja. Lanjut kepada penanya kedua, saya persilakan kepada Pak James Rosil. Silakan Pak James. Ya, terima kasih membawa acara. Saya singkat dan padat aja kepada mengenai tadi masalah jilbab yang singkat saja. Bagaimana cara kepada para muslimah bahwa sebenarnya saya memilih jalan tengahnya adalah berjilbab, hukumnya adalah mubah atau pilihan. Dipakai boleh, tidak dipakai silahkan. Karena setelah saya pelajari dari para ulama-ulama terdahulu, para ulama itu tidak menemukan kata sepakat atau tidak ada jumhur yang paling efektif menyadarkan para muslimah supaya tidak terpengaruh bahwa berjilbab dan berhijab itu adalah fardu dan gak takut diancam yang macam-macam itu. Terima kasih. Oke, silakan Bu, dan rekan-rekan lain. Bu Nisa, silakan dijawab Bu. Terima kasih Mas James. Rasanya pertanyaan serupa ada banyak di kepala orang lain. Ya itu yang menjadi concern kita semua. Bagaimana unsur tokoh agama, ulama, yai, ustadz, ustazah, para penceramah, guru-guru agama bisa melakukan semacam forum bahsul masail dan lain-lainnya, bahwa jilbab ini perkara furu'iyah, fikhiyah, bukan akidah. Sejak dahulu sudah seperti itu. Kadang-kadang ada orang-orang yang denial karena ingin ajaran ini murni, ingin mengatakan bahwa Islam yang ideal itu adalah yang batasan auratnya ya serigid itu, harus tertutup. Bahwa dahulu kita masih terbuka karena memang masih dalam tahap proses dakwah tahap awal, jadi yang kesini lebih sempurna. Nah, selain ini barangkali perlu ada dialog yang lebih sehat. Apa manfaatnya sebetulnya? Karena agama adalah untuk kemaslahatan hidup. Apapun dalilnya, dalil itu untuk kehidupan, bukan hidup untuk dalil. Maka sekali lagi seharusnya kita bangga bahwa ulama-ulama terdahulu di sini itu sudah begitu maju mengadaptasi dalil-dalil yang mereka dapatkan tentang batasan aurat, tentang jilbab contohnya, kita fokus hari ini, lebih luas. Bayangkan sosok Ibu Zakiah Darajat misalnya, saya ketemu langsung beliau di kampus, dosen psikologi agama.
beliau lulusan terbaik dari Mesir, mendapat penghargaan dari Presiden Mesir tentang keilmuannya. Ya, lama sekali belajar menjadi doktor di negeri para mufti. Tetapi setiap hari ke kampus ya dengan busana nasional yang anggun, pakai kain kebaya saja, pakai selendang saja, tidak ada keraguan-raguan bahwa dirinya sedang melanggar syariat Islam. Tidak mungkin sosok seperti beliau tidak mengerti agama, tidak mengerti fikih. Tetapi itu pancaran yang menurut saya wanita terpelajar yang mencintai budayanya dan begitu luasnya menerapkan nilai-nilai dalam Islam dalam kehidupan nyata yang bumi di mana dia tinggal. Ya, Ibu Zakia Darajat ini juga dari Sumatera Barat ya. Nah, itu contoh saja. Jadi alangkah baiknya di antar ulama ini melakukan dialog tentang ini, lalu menurunkan tensi dari semangat jilbabisasi yang sudah tatoruf istilahnya. Sudah berlebihan. Dan ini dilarang dalam agama. Masa orang Indonesia mau ke warung aja harus pakai kaos kaki? Itu kan kita tuh hidup di mana sih? Ya banyaklah hal-hal yang kadang kita tuh aneh ya bisa jadi begini. Tetapi hadapan doktrin yang dengan apa namanya ancaman neraka dan lain-lain, ternyata setelah ditelusuri itu banyak sumbernya hadis palsu. Tetapi entah mengapa justru yang doktrin seperti itu yang tidak butuh rasionalitas malah mudah saja menyebar. Seperti Pak Kar tadi bilang, jadi PR kita sebetulnya kecerdasan kehidupan bangsa ini sangat berat. Bagaimana literasi dan cara berpikir masyarakat kita ini menjadi lebih maju lah, supaya kita tuh tidak jumud, tidak beku, termasuk dalam tafsir-tafsir seperti ini yang kadang menjadi begitu penting, padahal hanya bungkusan, bukan esensi. Ini bahkan menjadi ini bahkan menjadi kamuflase gitu ya dari pencitraan. Iya. Orang ya sudah tahu semualah kita siapa. Jadi mudah-mudahan di level ya Mas James dan juga didukung oleh negara, bagaimana caranya ada dialog juga di kelompok masyarakat, di segala lapisan, ditanamkan lagi kesadaran cinta budaya yang itu sudah sangat luhur dan sesuai dengan nilai-nilai agama sebetulnya. Baik, terima kasih Bu Nisa. Silakan teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan, silakan langsung diangkat tangannya. Siapa yang bisa mau mengajukan, silakan. Ada? Oke, ada Saudara Victor Wendy. Silakan mengajukan pertanyaan, Saudara Victor. Saya persilakan. Saudara Victor, silakan. Kepada kita semua. Saya senang sekali singkat padat. Suaranya tolong lebih jelas, Pak. Jelas suaranya. Ya, saya senang sekali dari pemaparan dari Pak Indra Karismiaji ya, menjelaskan bahwa ada 3 hal tadi. Cuman yang menarik bagi saya mengenai polisi, ya kebijakan. Itu adalah permasalahan yang mendasar kalau terjadi kasus yang intoleransi seperti ini. Pak Indra, Maaf Pak Victor, bisa suaranya nggak jelas Pak Victor. Oke. Ya. Oke ya. Iya, ayo lanjut. Karena permasalahan mengenai polisi kebijakan. Nah, apa yang paling mendasar masalah polisi ini, terkait dengan
kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, silakan mungkin Romo Beni bisa bisa menjawab mungkin pertanyaan tadi supaya tidak terulang lagi peristiwa yang Jadi sama. gini loh, ya sekarang tergantung bagaimana aturan sekolah itu ditegakkan. Kalau Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan itu di daerah menegakkan aturan, nggak ada masalah. Kan peraturannya ini kan sebenarnya menyimpang, tetapi dibiarkan. Jadi ini ada proses pembiaran. Jadi yang makanya publik harus mengawasi. Jadi kalau ada hal seperti ini ya harus dilaporkan. Itu yang harusnya menjadi cara kita untuk membuat satu pengawasan. Regulasinya jelas kok. Jadi jangan kita tarik ini persoalannya adalah persoalan tentang hukum tertinggi Republik ini ya konstitusi. Maka konstitusi harus dijalankan. Lah konstitusi itu dijabarkan oleh peraturan menteri pendidikan. Ya itu aja ditaati. Kalau nggak ditaati ya kita mengadukan. Ya. Baik. Ada rekan-rekan yang lain yang mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan kepada teman-teman supaya angkat tangan. Saya Pak. Dan ajukan kepada siapa pertanyaannya? Saya lagi kalau silakan boleh. langsung. Dari Pak siapa? Pak Mateus. Kasih kesempatan yang lain dulu Pak ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, karena mungkin belum ada yang bertanya. Halo, ada? Mungkin kalau tidak ada, saya akan jawab tadi pertanyaan Pak Victor kan ke saya tadi seperti Pak Victor Wendy. Ya, siap Pak Karis, silakan. Oke, jadi karena tadi problemnya adalah di masalah policy, itu kan hubungannya ke publik. Tadi saran saya, kita ini sebagai bangsa yang cerdas, kita juga harusnya tidak ya saja dengan apa yang dilakukan pemerintah. Kita harus kritis kan gitu. Kalau kita menemukan hal yang tidak sesuai, yang menurut kita menyalahi konstitusi kita, menyalahi dasar negara kita, ya tadi. Lakukan class action, lakukan judicial review, kan begitu. Itu bagian dari kita menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang berbudaya tinggi kan gitu. Jadi jangan menunggu terjadi masalah dulu baru kita rame kan gitu. Tapi kita harus jadi gini, kita harus menempatkan diri kalau pemerintah ini adalah mereka yang kita gaji untuk menjalankan kehidupan kepemerintahan kan gitu. Jadi mereka bukan raja kan gitu, yang artinya kita harus patuh dengan mereka kan gitu. Tapi justru mereka yang harus patuh dengan kehendak rakyat gitu. Itu yang harus kita pahami bersama. Jadi sebagai warga negara kritislah, ya kan? Kita yang tidak sesuai ya kita ajukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu bisa tanya Pak Rinto tuh kemana larinya kan, beliau baik pakar hukum tuh kan. Judicial review atau apa ya gitu ya Pak ya. Ya baik, ada satu pertanyaan yang diajukan kepada saya yaitu mungkin juga Romo atau Bu Nisa bisa menjawab atau juga mungkin Pak Karis. Pertanyaannya begini, bagaimana jika dalam kurikulum negeri ditambahkan mata pelajaran religiusitas yang lebih ditekankan pada multikultural? Saya persilakan kepada Romo terlebih dahulu, silakan Romo. Ya sebenarnya kalau kita harus mengembalikan lagi lah pendidikan moral Pancasila itu sebenarnya PMP, ya? yang sudah PMP. Lah problemnya ini dalam Undang-Undang Sidiknas itu kurikulumnya itu tidak menjadi pelajaran wajib. Itu pasal 37 tidak masukkan pelajaran wajib. Maka pentingnya Kementerian Pendidikan itu revisi Undang-Undang Sidiknas. Dalam pasal 13-14 itu dikembalikan lagi visi pendidikan cerdas bangsa. Terus kedua, pasal 37 materi pendidikan moral Pancasila masuk lagi. Jangan gara-gara Orde Baru menyalahgunakan Pancasila, kemudian pelajaran pendidikan moral Pancasila itu dihapus. Itu salah besar.
Lah yang sekarang di PPKN itu kan akhirnya hanya diambil cuplikan-cuplikan aja, tidak utuh. Lah pendidikan moral Pancasila itulah di situ sebenarnya bagian dari pendidikan nilai-nilai keutamaan warga negara, di mana warga negara menjalankan nilai-nilai Pancasila itu. Jadi punya rasa ketuhanan. Ketuhanan itu yang berkebudayaan, yang menghormati, yang bersaudara, saling menerima perbedaan, kemanusiaan, persatuan, rasa kerakyatan dan keadilan itu. Lah itu yang harusnya dijabarkan dalam pendidikan moral Pancasila itu. Lah memang ke depan harus dijadikan gerakan bersama. Menjadi gerakan kita semuanya. Maka perlunya publik untuk menyarankan Kementerian Pendidikan dan Komisi 10 segera itu revisi Undang-Undang Sidiknas ini. Siap. Saya boleh nambahkan Pak Minto? Silakan Pak Karis. Kalau mau Nah, duluan. Ya. kalau saya pandangannya agak berbeda dengan Romo Beni. Kalau saya percaya bukan, it's not the gun. Jadi bukan senjatanya yang penting, tapi the person behind the gun. Artinya manusianya yang paling penting. Jadi bukan kita bicara kurikulumnya, kita bukan bicara mata pelajarannya, tapi yang paling utama adalah tenaga pendidiknya. Romo Beni tahu persis nih, ada kalimat yang mengatakan, apakah mungkin seorang buta bisa menuntun orang buta yang lain sehingga tidak jatuh ke dalam selokan. Ya kan? Kita tadi ngelihat kan data dari PPM UIN. Guru-guru kita itu 56% punya pandangan intoleran. Terus kita suruh ngajar pendidikan moral Pancasila. Kita berharap anak-anaknya itu menjadi toleran. Kan nggak mungkin kan. Jadi kita harus menyiapkan dulu tenaga pendidiknya. Memang yang model seperti apa? Nah, itu bareng, nggak bisa. Dua-duanya harus bareng, harus bersama-sama. Jadi jangan parsial begitu. Keduanya harus sama. Ya. Gitu loh. Kalau kita mau memperbaiki bangsa ini harus yang nggak pernah disentuh sekarang, itu adalah pengembangan sekarang SDM dengan kita. Kepres Presiden mengenai radikalisme jelas ada itu. Moderasi macam-macam itu ada dijabarkan. Lah ini saatnya. Jadi saatnya juga betul, kita harus mengembalikan lagi pendidikan moral Pancasila itu. Lah ya, kalau tapi sekarang problemnya ya kalau PMP-nya dikembalikan tetapi kualitas gurunya masih seperti sekarang, apa manfaatnya? Tadi Romo sudah menyatakan bahwa gurunya juga disiapkan Pak Karis. Iya, guru nah, kita di training. Justru itu yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah kan gitu. Poin saya di situ. Lah itu yang ada. pernah. Sekarang makanya kalau itu tidak direvisi, Undang-Undang Sidiknas ya nggak akan ada. Nah maka kalau dalam pemerintah itu kan harus ada regulasinya. Bagaimana regulasinya kalau itu nggak ada menyiapkan guru ya nggak mungkin. Berarti regulasinya dulu yang harus dipersiapkan, Romo, atau direvisi? Iya, regulasi dulu sehingga dengan peraturan itu revisi itu menjadi pelajaran wajib dengan sendirinya mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik untuk itu. Dan BPIP sudah punya trainingnya, bahannya, materinya. Lah tapi kalau tidak ada perubahan revisi Undang-Undang Sidiknas itu tidak bisa. Ya mungkin itu yang menjadi ketimpangan Pak Karis. Itu. Tetapi pada prinsipnya mungkin yang sudah mungkin juga akan digalakkan untuk menyiapkan juga tenaga-tenaga pendidik kita yang supaya lebih bisa diberikan kemampuan kali Pak Karis. Ya, logikanya gini, kalau itu nggak ada revisi, tidak menjadi materi pelajaran utama, bagaimana menyiapkan tenaga pendidiknya? Kan itu semua dalam pemerintah itu kan harus ada instrumennya. Anda kan ahli hukum tahu lah. Kalau nggak ada instrumennya kan nggak bisa dijalankan. Siap, Romo. Baik. Cukup Pak Karis ya. Romo cukup ya, kita masuk ke ini penanya berikutnya. Atau Bu Nisa akan mau menambahkan? Lanjut, Mas. Oh, lanjut ya, Bu ya. Silakan Bu. Terima kasih, Bu. Ada dua penanya yang info saya. Yang pertama namanya Pak Cornelius. Pak Cornelius masih standby dengan kita, Pak? Pak Cornelis? Ya Pak, betul.
Baik Pak, silakan Pak, lanjutkan pertanyaannya Ya, Pak. Langsung ada dua singkat padat ya Pak. Ya. pertanyaan. Pertama itu berkaitan dengan aliran-aliran keagamaan. Masalah soal terhadap aliran-aliran intoleran yang telah berkembang di berbagai sekolah. Maka seharusnya ada sistem seleksi terhadap leadership sekolah terhadap aliran-aliran yang dianggap menyimpang. Seperti yang terjadi beberapa kampus, kalau tidak salah di Bandung kemarin itu wakil rektor akhirnya dipecat karena terafiliasi dalam aliran intoleran. Dan harusnya itu sampai ke sekolah juga. Harus ada. Ya, bisa dipersingkat Pak. Yang kedua, ya Pak. Ya, lanjut Pak. Pertanyaannya singkat padat Pak. Oke, yang kedua, penting sebenarnya supaya ada asas berkeadilan dalam seringkali regulasi kementerian, baik undang-undang Sisdiknas maupun peraturan turunannya, seringkali kelompok minoritas yang kecil di sekolah, pendidikan iman itu menjadi sulit karena tenaga pendidik tidak disiapkan oleh pemerintah. Ya, sehingga itu yang menyebabkan akhirnya kenapa tidak disiapkan, karena peraturannya dibatasi ya, jumlah pesertanya atau jam belajarnya itu. Nah, ini harus sebenarnya direview, harus ada asas berkeadilan terhadap pendidikan iman di sekolah. Itu aja Pak, dua hal. Iya, mungkin hanya lebih ke pernyataan kali ya Pak ya. Jadi karena ini dari Pak Cornelis bersifat pernyataan, ya mungkin masukan-masukan aja untuk kita ke depan. Ada penanya satu lagi yang namanya Pak Petrus Dinar. Pak Petrus Dinar masih standby dengan kita? Pak Petrus Dinar? Ya, siap. Silakan Pak. Suara saya jelas? Jelas Pak. Silakan masuk pada pertanyaan. Baik. Pak, silakan. Baik, terima kasih. Saya bertanya. Halo, saya bertanya begini. Ya, silakan. Bagaimana kalau sekolah itu menjadi tidak 5 hari, tetapi menjadi 4 hari? Karena dengan 4 hari itu, hari yang katakanlah misalnya Senin sampai dengan hari Kamis, itu akan diisi dengan pembelajaran-pembelajaran yang harusnya sudah disesuaikan dengan situasi pandemi dan sebagainya, dan membuka potensi-potensi kreatif siswa. Sedangkan hari Jumat, itu baru bagaimana mengolah tentang religiusitas atau agamanya. Itu saja. Bagaimana pendapat Pak Indra ataupun Ibu atau Romo? Ya, silakan Bu. Saya kasih kesempatan kepada Bu Nisa terlebih dahulu untuk menjawabnya. Silakan Bu. Menurut Ibu bagaimana tanggapannya? Iya, karena sekarang sedang masa pandemi juga. Kalau saya lihat sekolah-sekolah juga masih pada di rumah. Jadi itu belum applicable untuk bisa dianalisis. Kecuali mungkin di daerah-daerah, termasuk di pesantren saya, karena zona hijau, santri sudah masuk semua. Dan biasa saja. Ya. Baik. Ya. Pak Karis, mau menambahkan Pak Karis? Oke, kalau pertanyaannya demikian, sebetulnya kalau kita bicara pembelajaran era modern, itu nggak harus sinkronis seperti dulu, seperti zaman kita. Karena dunia kerjanya juga, kalau sekarang misalnya kita ke kantor Gojek gitu, nggak setiap hari pegawai Gojek itu datang ke kantor dan waktunya bersamaan. Karena mereka bisa bekerja dimanapun, jam berapapun, sama, belajar juga sebetulnya begitu. Jadi kalau yang namanya sekolah modern itu nggak harus wajib datang ke sekolah. Kalau sekarang ya, dan sekarang sudah terbukti kan, dengan adanya pandemi ini sebetulnya belajar bisa di mana saja. Tapi kan kita sebagian besar masih sangat jadul nih. Jadi itu yang juga membuat mutu pendidikan kita, tadi sudah saya sampaikan, salah satu yang terburuk di dunia. Kan. Nah itulah salah satu yang PR kita bersama untuk membangun itu. Ya, ada tanggapan tadi dari? Jadi saya sebetulnya menangkap semangat penanya yang Pak siapa terakhir tadi. Pak Petrus. Ada upaya, ya Pak Petrus, ada upaya untuk mengurangi porsi atau agar tidak bercampur
dalam materi pelajaran-pelajaran yang kurikulum sekolah dengan muatan agama. Dalam pengalaman saya melakukan proofreading di buku-buku untuk sekolah dasar, kebetulan sepertinya buku itu memang untuk sekolah Islam. Itu memang ada problematik banyak, antara lain semua gambar divisualisasikan itu perempuan, anak-anak sedang bermain, sedang di sekolah, sedang di rumah, di ruang makan, bahkan di ruang tidurnya, semuanya itu berjilbab. Jadi sudah sampai ke sana redaksi-redaksinya. Belum lagi muatan kontennya yang buat anak sekolah dasar tingkat awal, tapi udah seolah-olah dia sudah mampu menganalisa banyak, membaca banyak. Jadi sekolah kita tuh kayak apa ya? Kebanyakan beban. Belum lagi banyak dalil-dalilnya tuh di situ. Saya pikir pelajaran moral nggak harus seperti itu. Kalau tujuannya pelajaran agama itu kan untuk meningkatkan moralitas ya. Betapa bagusnya sistem dahulu, misalnya guru-guru agama itu waktu zaman kita SD menanamkan moral itu dari kisah-kisah maling kundang lah atau apalah yang itu melekat dan moralnya itu selesai. Bukan dengan dalilnya ini, hafalkan ini, terjemahnya ini. Dan seolah-olah ini kebenaran ini hanya ada di kita. Berarti tidak merujuk pada dalil ini, dia tidak punya kebenaran. Itu yang menurut saya harus dipikirkan sangat mendasar. Makanya tadi ada peran negara, ada peran ulama. Bagaimana supaya orang-orang sekarang menyebutnya jangan overdosis, too much. Apapun kalau too much can kill you. Oke. Ya. Romo Beni bisa memberikan tanggapan, Romo, terkait tadi? Ya, kalau pengurangan jadwal dan sebagainya itu kan ya harus kita beri masukan. Berarti kan harus ada perubahan kurikulumnya. Lah, perubahan kurikulum yang mendasar itu, maka mulailah dasarnya misalnya anak-anak harus menguasai 4 hal, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi. Maka dasar-dasarnya ya mungkin pelajaran-pelajaran yang basis seperti dulu kala. Lah itu kan membutuhkan perubahan. Lah itu kan harus ada tinjauan kritis, kemudian harus ada riset sehingga perubahan-perubahan kurikulum itu didasarkan kebutuhan saat ini. Ya. Baik Romo. Ada satu penanya namanya Pak Merlin Santinus. Silakan Pak Merlin, disampaikan pertanyaannya padat singkat. Silakan. Baik. Saya mungkin bertanya begini saja kepada penyelenggara, apakah ini dimungkinkan hasil daripada webinar kita ini kemudian menjadi sebuah surat untuk kemudian diajukan kepada pemangku kebijakan, ya mungkin boleh disampaikan juga kepada Pak Jokowi sehingga betul-betul menjadi sebuah amunisi untuk perubahan yang lebih baik lagi bagi negara kita ini. Oh iya, siap. Nanti panitia nanti akan bertugas untuk itu ya, untuk mencoba untuk memfollow up terkait usulan ini. Ini usulan yang sangat baik. Ada satu ada. Halo. Ya itu saja Pak Rinto, thank you. Oke, siap. Ada satu tadi sifatnya masukan, nanti panitia akan coba merembukkan hal ini untuk dapat ditindaklanjuti. Ada satu pertanyaan yang sangat menurut saya pertanyaan bagus, karena begini, yang bermasalah, ya, pemakaian daripada jilbab ini kan terjadi di sekolah negeri. Kalau penggunaan jilbab itu terjadi di sekolah swasta, yang sekolah Islam misalnya, kemudian yang sekolah Kristiani, kan seharusnya tidak menjadi permasalahan. Lalu kenapa, bagaimana sebaiknya pemerintah ini menyikapi terhadap hal ini? Apakah akan dilakukan penyeragaman, ataukah misalnya karena ini sekolah negeri, tidak diperbolehkan untuk dipaksakan penggunaan jilbab dan segala macamnya, tetapi di sekolah-sekolah Kristen, di sekolah-sekolah Islam tidak ada persoalan. Ini bagaimana tanggapan Romo Beni terkait hal ini, Romo? Ya ikutin aja peraturan Menteri Pendidikan itu kan sudah jelas mengatur. Kalau sekolah negeri memang milik negara ya ikuti aturan negara. Kalau swasta memang otonom, itu aja patokannya. Gitu loh. Karena kalau di sekolah swasta mengikuti juga aturan secara itu. Meskipun tidak semuanya diikuti, misalnya Muhammadiyah yang di NTT, yang di Papua, yang di Flores,
orang-orang Katolik sekolah di situ tanpa jilbab kok. Iya. Baik. Pak Karis bisa menanggapi terkait hal ini atau mungkin ada masukan? Kalau saya kembali ke saran saya tadi di awal, kalau kita bicara sekolah negeri, penggunaan seragam saja menurut saya sudah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Kecuali kita negara komunis, kita negara sosialis yang memang mau diseragamkan. Ya kan? Itu kalau kita bicara pelayanan publik dengan ideologi kita yang Pancasila yang menjunjung keberagaman, bukan keseragaman, kan itu antonimnya kan begitu. Nah, kalau kita bicara sekolah swasta, itu adalah pilihan, ya kan? Jadi yang memang untuk memilih sekolah A punya aturan A itu adalah pilihan dia ikut atau tidak dengan aturan tersebut. Nah, cuman problemnya memang saat ini pemerintah daerah itu seakan-akan menjadi pemilik dari sekolah swasta kan gitu. Suka semena-mena dalam mengatur sekolah swasta ini, dan itu juga yang harus segera dibenahi supaya sekolah swasta itu menjadi mitra dari pemerintah bukan bawahan kan begitu. Ini yang saya setuju dengan yang Romo Beni katakan kalau revisi Undang-Undang Sisdiknas itu harus segera dilaksanakan dan bentuknya harus omnibus. Tidak bisa hanya Undang-Undang Sisdiknas saja, Undang-Undang Guru dan Dosen harus masuk situ, Undang-Undang Dikti harus masuk situ, ya kan? Tetapi ini pemerintah sendiri yang sangat lamban. Harusnya tahun 2020 kemarin itu sudah mulai pembahasan. Tetapi sampai hari ini draftnya saja Kemendikbud itu belum buat kan gitu. Nggak tahu apa yang membuat mereka lama. Jadi ini yang ditakutkan oleh teman-teman di DPR, kalau sampai tahun ini draftnya tidak selesai, itu nggak akan jadi revisi Undang-Undang Sisdiknasnya. Karena tahun 2023 itu orang semua sudah sibuk untuk pileg dan pilpres. Gitu. Ya. Pak Baik. Bu Nisa, ini kan yang menjadi persoalan kan yang seharusnya di sekolah negeri itu tidak boleh dipaksakan penggunaan atribut bernuansa keagamaan. Tetapi kalau di sekolah swasta, misalnya di sekolah Kristen, pakai atribut Kristen, di sekolah Islam pakai atribut Islam, begitu juga dan seterusnya. Kalau menurut Ibu Nisa bagaimana nih Bu, kita menyikapinya? Kalau menurut saya, ini kan kaitannya dengan kebebasan berekspresi, ya, hak beragama dan toleransi. Nah, toleransi itu bukan hanya antar satu agama dengan agama yang lain, tetapi internal juga. Internal Islam yang memiliki paham bahwa jilbab harus seperti itu, dengan Islam yang memiliki paham bahwa jilbab tanpa jilbab keluarga dia fine-fine aja karena dia merasa jilbab itu bisa dalam bentuk yang lain. Kalau negeri apapun swasta, bagi saya mau kampus, mau TK sama aja. Kenapa tidak sama-sama mendudukkan ini dalam frame toleransi? Jadi jangan ada diwajib-wajibkan. Kalau soal jilbab di Islam sendiri, kalau emang sudah diwajibkan, makanya saya bilang, kapan UIN bisa merevisi lagi kewajiban mahasiswa atau dosennya untuk berseragam? Seperti ketika masa saya, dosennya aja lebih banyak yang hanya berselendang. Kenapa sekarang menjadi ikut-ikutan dalam satu mainstream itu? Jadi kampus pembaharu itu akan mencetak sarjana-sarjana yang juga sudah di frame bahwa yang wajib itu seperti itu. What else can we do gitu? Maka menurut saya termasuk mungkin ini sangat fundamental paradigma kita tentang jilbab. Sanawiyah, aliyah, pesantren sekalipun kalau memang punya peraturan harus ada seperti itu, misalnya boleh, tapi misalnya ini misalnya di hari Jumat every female student you can choose your own choice mau pakai baju busana daerah kah atau mau terserah kamu, yang penting di hari yang lain bebas. This is just to show, untuk menunjukkan bahwa Islam itu sangat fleksibel loh. It's okay kok kalau rambut kamu itu nggak menarik ke surga, nggak menarik ke neraka. Jadi dari sana, kalau menurut saya, pemberdayaan perempuan itu akan lebih bergairah. Bayangkan sekarang,
jargon surga dan kewajiban yang seperti itu sudah membuat kaku dari bayi. Dari TK, bagaimana perkembangan anak kinestetiknya karena dia ribet dengan bajunya. Yang dewasa sama aja. Pakai baju one piece naik motor udah banyak banget ceritanya. Jadi ini sebetulnya menjadi PR. Kalau pencetusnya adalah kasus di Padang, tapi deeper than that, ayolah kita lebih logik aja, lebih realistis, kita hidup di zaman apa? Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih. terkait tadi, kalau boleh saya tambahkan, ini jadi bukan hanya tentang doktrin Islam dalam sejarah yang perlu kontekstual, tapi kita juga perlu aware bahwa ada faktor-faktor industri ekonomi sosial, politik dan budaya yang harus kita maklumi apa yang terjadi. Pengaruh-pengaruh itu begitu berat, begitu besar, sehingga kadang-kadang kita lupa jati diri. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara di forum seperti ini, mengangkat dari semangat kultural sebagai sebuah bangsa yang sudah punya nilai-nilai begitu luhur, termasuk dari jilbab dan jilbabisasi yang sebetulnya sangat fleksibel di negeri ini, menurut saya itu akan sangat tasamuh namanya, tawasud dalam Islam. Jadi itu yang berat. Siap. Terima kasih Bu Nisa, luar biasa. Nah, kita sudah mau sampai kepada penghujung acara kita, tetapi sebelum kita menyudahi diskusi kita pada sore hari ini, saya persilakan kepada panitia untuk memutarkan sebuah film yang berisi pesan moral bagi kita semua, singkat, padat, dan jelas. Silakan panitia untuk memutarkan cuplikan video ini. Video ya. Ya, silakan panitia. Videonya. Hai. Hai juga. Boleh ikut gabung? Gabung. Boleh aja, tapi harus pakai hijab. Kenapa? Ini aturan. Iya, ini bener aturan. Aturan? Ya, enggak kalau nggak pakai hijab. Ini ada apa ya? Jadi gini Bu, Pak, dia mau ikut gabung tapi nggak pakai hijab. Pakai hijab. Aku kan anak muslim, jadi aku nggak pakai hijab. Oh iya. Jadi gini ya, esensi Islam itu tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan akhlak yang dilaksanakan. Agama mengajarkan pesan-pesan damai. Perbedaan itu fitrah ya anak-anak, menghormati dan menghargai. Kemajemukan itu harus bisa diterima tanpa adanya perbedaan. Setuju? Setuju. Ya. Esensi Islam itu tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan akhlak yang dilaksanakan. Setuju? Ya. Terima kasih panitia. Ya, stop aja. Ya, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, saya persilakan kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement yang saya mulai dari Romo Beni terlebih dahulu. Silakan Romo. Pesan buat kita yang hadir pada sore hari ini. Romo? Atau Bu Nisa terlebih dahulu. Silakan Bu Nisa, closing statement buat kita yang hadir pada sore hari ini. Kalau saya lebih menggugah, ayat jilbab ini kan yang jadi objek kan perempuan. Ya. Tapi Pak juga sudah sangat terikat untuk menempatkan jilbab ini
menjadi terikat bagi perempuan. Satu yang berdiskusi dengan saya mengatakan, tolong pahami Ibu Nisa, kalau kita itu mempertahankan jilbab meskipun kita laki-laki, tidak pernah tahu seperti apa rasanya satu langkah keluar pintu, rambut, kaki, tangan, semuanya harus tertutup itu. Tetapi kami concern bahwa anak kami itu harus dijaga karena kami takut neraka. Intinya itu. Nah, maka tadi kembali lagi, silahkan negara duduk bareng, ajak bagaimana ulama menempatkan posisi jilbabisasi ini di tempat yang semestinya agar perempuan Indonesia bangkit optimal. Kalau al-umum madrasatul ula, perempuan itu adalah sekolah pertama di keluarga, maka perempuan-perempuan harus dibuat sehat, pandangannya luas, termasuk dalam hal bagaimana bahwa jilbab itu sebetulnya multi tafsir, implementasinya dari satu masyarakat ke masyarakat lain bisa berbeda. Jangan sampai semakin banyak balita-balita itu sudah dikurung demi demi mendidik sejak dini. Yang ada nanti banyak sekali defisiensi vitamin D, isu-isu yang lain, yang itu in the future akan menjadi beban tersendiri bagi keluarga mereka. Dan ingat bahwa wanita memang posisinya sejak dulu, sejak beribu tahun di kultur manapun, budaya patriarki yang menang. Wanita itu lemah sehingga di kita saja, untuk menjadi anggota dewan saja harus ada kuotanya. Pak Karis, artinya ya. Perlu dikondisikan untuk mengejar ketertinggalan. Kenapa perempuan nggak boleh hanya ditempatkan, ditarik menjadi makhluk domestik seperti yang diinginkan oleh beberapa ajaran Kristen sekarang? Karena wanita adalah bagian dari entitas rasi. Apakah wanitanya kualitas menurun, bisa mengekspresikan kebebasan asalnya dan sebagainya, maka otomatis akan terjadi defisit dalam demokrasi. Tidak akan terjadi keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, dimulai dari bagaimana pandangan tentang jilbab ini, menempatkan perempuan sewajarnya. Banyak yang bilang, kita nyaman kok Mbak Nisa, kita tuh seneng banget, kita tuh happy banget berjilbab. Sudah pasti, saya berjilbab 30 tahun lebih, dan harus nyaman kalau itu kita terima sebagai kewajiban. Dan tidak pernah tahu bahwa sebetulnya ada pilihan. Nah, kalau dengan membuka mindset yang lebih fleksibel, saya yakin itu akan menjadi lebih baik bagi kehidupan bangsa bernegara, perempuannya maupun toleransi internal agama maupun eksternal agama. Ya. Terima kasih Bu Nisa, luar biasa. Mohon maaf apabila terima kasih ada banyak. kurang-kurangnya. Ya, saya lanjut kepada Pak Karis. Silakan Pak Karis. Ya, closing statement bagi kita semua yang hadir. Closing statement dari saya adalah yang pertama, jadilah bangsa yang kritis. Artinya tidak hanya terima-terima saja kondisi apapun, karena pemerintah itu, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat adalah manusia juga yang tentunya tidak luput dari kesalahan. Jadi sekali lagi, kalau kita menemukan hal yang dirasa tidak sesuai, yang dirasa tidak adil, bersuaralah kan gitu. Karena juga hak Anda sebagai warga negara juga dilindungi kan begitu. Walaupun minoritas dalam segala hal ya, semua hak itu dilindungi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bangsa ini punya tantangan yang sangat besar kan gitu. Jadi mulailah kita fokus pada hal-hal yang sangat substantif, jangan hal-hal yang remeh-temeh yang sebetulnya ya orang lain udah bicara bagaimana tinggal di bulan, kita masih ngomongin seragam sekolah kan kayaknya nggak level banget kan gitu. Jadi kita dukung programnya Pak Jokowi untuk membangun SDM unggul, dan itu memang harus kita wujudkan, dan kita dorong terus untuk pemerintah bisa mewujudkan bangsa yang cerdas. Itu dari saya, Pak Rinto. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Karis atas closing statement-nya. Romo Beni sudah bergabung dengan kita ya, bisa memberikan closing statement. Romo, silakan. Closing statement. Ya kalau Romo. saya sih, kalau saya yang penting taatilah konstitusi, dan hukum tertinggi itu konstitusi.
Jadi jalankanlah konstitusi secara murni dan konsekuen. Kalau peraturan-peraturan bertentangan konstitusi, ya dikritisi dan direvisi. Itu aja. Jadi demi tegaknya konstitusi itu kita kawal bersama. Itu aja. Ya, siap. Siap, Romo. Terima kasih banyak atas closing statement-nya yang mencerahkan bagi kita semua. Ya, kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Demikian acara diskusi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Juga kepada para panitia yang telah menyiapkan acara ini. Dan juga kepada seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi. Kami juga akan mengadakan diskusi dalam bentuk online dengan topik mengenai Pancasila dalam aktualisasinya saat ini. Kami berharap teman-teman, rekan-rekan yang bergabung pada sore hari ini juga jangan melewatkan diskusi-diskusi yang akan kami adakan nanti ke depan, dan tentunya kami akan memberikan pengumuman atau pemberitahuan dalam bentuk flyer dan lain-lain. Sekali lagi saya moderator yang memandu acara kita dari awal sampai akhirnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Selamat sore.